Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elva Sri Surya Ulfa dengan NIM 2112935. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu pengertian filsafat. Istilah filsafat secara etimologis merupakan paduan kata falsafah dari bahasa Arab dan filosofi dari bahasa Inggris dan filosofia dari bahasa Yunani. Selanjutnya, falsafah Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa, dan dalam bernegara bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, mengenai pengertian filsafah Pancasila. Pancasila sebagai filsafah mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafah Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Yang pertama yaitu cara deduktif. Cara deduktif dapat dilakukan dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara yang kedua yaitu cara induktif. Cara induktif dilakukan dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan kemudian menarik arti dan makna yang hakiki. Selanjutnya yaitu landasan ontologis Pancasila. Menurut Aristoteles, ontologis adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Bidang ontologis menyelidiki tentang makna yang ada atau eksistensi dan keberadaan manusia, benda, alam semesta, maupun metafisika. Selanjutnya yaitu dasar ontologis Pancasila. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia. Selanjutnya yaitu landasan epistemologis Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologis meneliti sumber pengetahuan, proses, dan syarat terjadinya sebuah pengetahuan. Kemudian batas pengetahuan dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologis adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of science. Menurut Titus 1984, halaman 20, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologis. Adapun ketiga persoalan tersebut, yang pertama, tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Selanjutnya yaitu tentang landasan aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki suatu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan. Aksiologis Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat dan Pancasila. Istilah aksiologis berasal dari bahasa Yunani. Aksio yang berarti nilai, manfaat, dan logos yang berarti pikiran, ilmu, atau teori. Aksiologis adalah teori nilai
yaitu sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang disukai, atau sesuatu yang baik. Adapun bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila atau subscribe of value Pancasila, yaitu bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berkemanusiaan, bangsa yang berpersatuan, bangsa yang berkerakyatan, dan bangsa yang berkeadilan. Baiklah, demikianlah materi mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.